Ketika dalam surat sebelumnya menceritakan tentang pentingnya media massa, maka dalam surat ini berpesan tentang pentingnya ilmu dan teknologi. Betapa publikasi dakwah bisa melesat ketika dibarengi dengan penguasaan teknologi medsos dan televisi misalnya. Islam tidak hanya hafal Quran atau ibadah ritual saja, tetapi kejayaan sebuah umat juga ditentukan dari keunggulan peradaban yang mereka kuasai. Betapa sebuah negara atau peradaban disegani ketika mereka berhasil menghasilkan produk smartphone, aplikasi mobile, kendaraan, dan produk teknologi terkini lainnya. Meskipun hanya disebut dalam satu ayat, kata semut justru menjadi nama untuk surat ini. Ternyata banyak keunggulan peradaban yang dimiliki oleh semut ini, terutama dalam sisi berjamaah atau manajemen organisasi yang teratur rapi. Sehingga meskipun mereka seperti makhluk yang diremehkan karena kecilnya, bangunan yang mereka bangun, kedisiplinan dan kebersamaan, mereka menjadikan suatu kekuatan yang luar biasa. Sehingga kehebatan semut ini begitu dikagumi oleh Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman faham betapa unggulnya peradaban dimiliki oleh semut ini. Surah ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika situasi dan ancaman tekanan intimidasi dari kufar Quraisy memuncak, bahkan ancaman pembunuhan kepada Rasul. Ini tentu cukup menjadi tekanan terhadap perjalanan dakwah para sahabat, tetapi kebersamaan ibarat semut menjadi kekuatan, termasuk keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak perlu bimbang dan takut di jalan dakwah, karena Allah pasti menolong. Kekuatan teknologi yang musuh punya sebenarnya timpang jika tidak diimbangi dengan keimanan kepada Allah sebagai sumber kekuatan sesungguhnya. Tosin, tilka ayatul Qur'anil wa kitabim mubin. Tosin, surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan hudaw wa busra lil mu'minin, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayat Al-Quran yang sangat gamblang dan jelas menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang beriman. Kalau ada orang tidak beriman tidak menerima ayat-ayat Al-Quran ini, ya wajar. Ini Al-Quran untuk orang beriman. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati jayyana lahum amalahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan mereka, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Orang tidak beriman memandang indah dan baik apa yang mereka kerjakan, dan kami biarkan mereka dalam kesesatannya sehingga mereka bergelimang di dalamnya. Hal itu merupakan balasan dari kedustaan mereka terhadap adanya negeri akhirat. Ulaikal ladzina lahum su'ul adabi wa hum fil akhirati humul ahsyarun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat di dunia azab yang buruk, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Apakah mereka yang menolak Al-Quran ini akan dibiarkan? Tidak. Mereka akan disiksa dengan siksa yang sangat buruk dan di akhirat mereka rugi. Bagaimana tidak rugi ketika di dunia ini mereka punya kesempatan untuk menerima Al-Quran, tapi mereka tidak menggunakannya. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimun alim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Engkau Muhammad benar-benar menerima Al-Quran ini dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, yakni maha bijaksana dalam perintah dan larangannya, lagi maha mengetahui semua perkara baik yang besar maupun yang kecilnya. Berita yang disampaikan oleh Al-Quran adalah benar belaka, dan hukum yang ditetapkannya adalah keadilan yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.